Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan kesehatan lahir batin, melindungi kita dari semua keburukan, memudahkan semua urusan kita, serta melapangkan rejeki kita. Amin ya robbal alamin. Ketemuan kita kali ini untuk ngobrol tentang bagaimana menyusun esai yang praktis tetapi mengena. Karya-karya esai ini digunakan sebagai latihan atau simulasi pada seluruh pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh Lemhanas RI. Tetapi cara ini bisa juga digunakan dalam diklat-diklat di luar Lemhanas RI, juga loh, terutama untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan peserta. Seperti yang lalu-lalu, sediakan dulu kopi atau teh beserta teman-teman penggembiranya. Kemudian, ayo kita masuk dalam obrolan kita yang berjudul, Petunjuk Teknis Penyusunan Esai. Agar memudahkan dalam interaksi penilaian dan analisa, maka ditentukan formatnya loh, dan formatnya ditentukan seperti berikut ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Supaya esai yang kita buat nggak ujuk-ujuk maka perlu dibuka dulu dengan pengantarnya lah. Yang kedua pembahasan, di dalam bagian ini menguraikan permasalahan hingga ketemu pokok permasalahan. Yang ketiga, penutup. Bagian ini berisi kesimpulan, dan sarannya sekalian loh. Keempat, daftar pustaka. Di dalam sini menunjukkan bahwa kita bukan plagiat. Yang kelima, kerangka pemikiran. Di dalam sini kita berusaha menuangkan aliran berpikir kita kepada para pembaca. Lebih jelasnya nanti akan diuraikan lebih dalam pada halaman berikut-berikutnya. Sabar ya gan. Kemudian bagaimana kita menentukan judul? Menentukan atau merumuskan judul, ya tergantung dari arahan yang dituangkan dalam rujukan kerangka berpikir atau lembar ajakan. Dalam bahasa lainnya disebut TOR, kita pelajari dulu. Coba identifikasi permasalahannya, setelah itu akan ketemu judul. Dari mana judul ini muncul? Yaitu dari menguraikan bidang studi, BSI. Misalnya Pancasila, dengan topik maraknya intoleransi bla bla bla. Kita tanya mengapa intoleran? Jawabannya mungkin saja karena definisinya yang keliru, bisa juga karena pendidikan moral kurang, atau kesejahteraan buruk, bisa jadi karena upaya penangkalan yang asal-asalan, dan struktur sosial babaliut dan seterusnya. Kita analisa semua di atas, berdasarkan berapa sering timbulnya, seberapa kuat dampaknya terhadap disintegrasi bangsa, sedalam apa mempengaruhi sanubari masyarakat dan sebagainya. Setelah itu ketemu sejumlah kemungkinan alternatif judul atau masalah ya gan. Agar semakin jelas mari kita tengok analisa kita di atas, jadinya seperti berikut ini. BSI Pancasila tadi, kita uraikan lagi untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan bakal kata kunci pertama atau variabel 1 atau variabel determinan atau independen, yang isinya adalah perkuatan pendidikan budi pekerti, pendidikan politik yang holistik, Gerakan Nasional Pendidikan Pancasila, keteladanan, dan lain sebagainya. Setelah ketemu kakak pertama, maka kita coba cari kakak keduanya. Agar memudahkan maka kita hadap-hadapkan antara kakak satu yang sudah kita temukan dengan kakak dua yang akan kita temukan seperti berikut ini. Ternyata kakak duanya setelah kita analisa ketemu. Daya saing bangsa dalam bidang sosbud, kepemimpinan tingkat nasional, pembangunan ekonomi nasional, kemandirian bangsa di bidang iptek, kedaulatan negara, dan banyak lagi mungkin. Setelah kita hadap-hadapkan kita analisa ulang untuk menemukan keterkaitan kuat antara kakak satu dan kakak dua. Misalnya, ketemu, pendidikan politik, yaitu urutan kedua dari kakak satu, berkait kuat dengan urutan ketiga dari kakak dua, yaitu, pembangunan ekonomi nasional. Maka ketemu bakal judul, pendidikan politik, pembangunan ekonomi nasional. Kemudian bakal judul di atas kita uji dengan tolok ukur, apakah hubungan kausalitas antar kedua kakak umum dan tegas. Kemudian, bagaimana hasilnya atau determinannya kuat. Kemudian, bagaimana hubungan determinan dan result. Apakah nyambung? Anggap saja setelah diuji dengan tolok ukur di atas, dalam hal ini dari persepsi wasantara.
Maka barulah bisa kita tuliskan lengkap menjadi, pendidikan politik holistik dapat meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya kita bisa tuliskan ke dalam format. Pendahuluan bisa kita gambarkan seperti ini loh Gan. Dalam menyusun judulnya kita tambahkan kata penghubung antara variabel 1 atau KK1 dengan variabel 2 atau KK2 dengan kata-kata, dapat meningkatkan. Lengkapnya akan berbunyi, pendidikan politik holistik dapat meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Maka kemudian dari sini bisa kita isi bagian pendahuluan dengan latar belakang timbulnya masalah. Masalah sebenarnya yang timbul. Jawaban atau kesimpulan sementara. Kita lanjutkan masuk bagian pembahasan. Kita isi dengan pernyataan masalah kemudian hipotesa. Setelah itu masuk ke substansi masing-masing, dengan lebih rinci dan tentu perlu didukung data dan fakta yang sesuai dan terbarulah Gan. Lanjut dengan pernyataan masalah. Apakah terdapat keterkaitan erat antara pendidikan politik holistik dengan pembangunan ekonomi nasional? Masukkan juga hipotesa. Keberhasilan pendidikan politik holistik akan melahirkan para pemimpin nasional yang memiliki semangat kebangsaan, nasionalisme kuat. Pemimpin nasional dengan nasionalisme kuat akan mampu menghasilkan pembangunan ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Kita teruskan dengan membahas lebih rinci variabel 1 dari Pancasila, dan variabel 2 dari tujuan nasional serta variabel ketiga yang berkait dengan Wasantara. Kemudian lanjut ke bagian penutup akan kita isi simpulan yang mungkin akan dinyatakan seperti berikut ini. Keberhasilan dalam pendidikan politik holistik menghasilkan pemimpin nasional negarawan. Pemimpin negarawan akan memberikan jaminan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional yang lebih besar. Terdapat keterkaitan erat antara pendidikan politik holistik dengan pembangunan ekonomi nasional. Jangan lupa kita lanjutkan ke bagian saran, yang isinya sebenarnya untuk memberikan syarat-syarat agar terjadi hubungan variabel 1, variabel 2 dengan variabel 3 kuat. Isi saran akan seperti berikut. Inovasi pendidikan politik seluruh komponen bangsa, sejak dini dan terpadu untuk menghasilkan para pemimpin nasional negarawan. Pemangku kepentingan Kemendagri, bekerja sama dengan Kemendiknas dan Dikti didukung oleh seluruh komponen bangsa. Dan lain sebagainya. Yang terakhir Gan, kita siapkan kerangka berpikir kita, yang menggambarkan uraian kita tadi. Akan tampak seperti ini. Demikianlah Gan sepintas tentang bagaimana membuat esai di lingkungan Lemhanas RI. Semoga saja tayangan ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukan. Kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kututup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih sedalam-dalamnya.